Indonesia menerobos pakem militer saat menentukan pengadaan jet tempur, dan itu membuat negara lain kebingungan. Seperti yang kita ketahui bahwa setidaknya kita tengah mencoba mendapatkan 4 jenis jet tempur untuk menggantikan F-5 Tiger yang telah grounded dan menambah repotnya skuadron F-16 Fighting Falcon, Su-27 dan Su-30 dalam menjaga luasnya wilayah udara Ibu Pertiwi. Indonesia telah mengontrak jet tempur top dunia seperti Su-35 Rusia, Dassault Rafale Prancis, F-15E Strike Eagle Amerika, dan membangun jet tempur generasi 4,5 bersama Korea Selatan, KF-21 Boramae. Langkah Indonesia dalam membangun kekuatan angkatan udara sudah pasti dipantau berbagai pihak, pakar militer hingga media, guna memperhitungkan kekuatan militer kita. Meskipun perjalanan kita mendapatkan jet tempur superioritas udara cukup berliku, yang awalnya dilakukan pengadaan 11 unit Su-35 Rusia, tapi sayangnya kontrak ini menggantung karena ancaman sanksi Countering America Adversary Strong Sanction Act atau sanksi CAATSA dari Amerika. Kontrak ini pun pada dasarnya masih berlaku hingga saat ini, memungkinkan Indonesia masih bisa mendapatkan 11 unit Su-35. Lalu, Indonesia bersama Korea Selatan mengembangkan jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae, yang rencananya bila proyeknya rampung, Indonesia akan mendapatkan 48 unit dan transfer teknologi. Tapi pemerintah Indonesia terus menunda pembayaran dan negosiasi ulang karena simpelnya kayak gini, transfer teknologi yang didapat terlalu sedikit sedangkan biaya proyek yang dibayar terlalu kemahalan. Meskipun demikian, pemerintah tetap memutuskan melanjutkan proyek ini. Nah, pasca menggantungnya kontrak Su-35 akibat CAATSA, Amerika memberikan alternatif jet tempur lain, yaitu F-15E Strike Eagle dan Dassault Rafale. Dan pemerintah pun memutuskan untuk mengontrak 48 unit Dassault Rafale Prancis dan 36 unit F-15 Strike Eagle, ditambah 12 unit Dassault Mirage 2000 bekas Angkatan Udara Qatar yang dibeli sebagai kekuatan cadangan. Kita akui ya, tidak mungkin Indonesia mengakuisisi Su-35, Dassault Rafale, F-15E, dan KF-21 Boramae dalam satu waktu sekaligus. Perlu ada proses lah ya. Nah, misalnya Indonesia berhasil memiliki semuanya, pihak asing justru menilai Indonesia tidak mungkin memiliki anggaran yang cukup untuk menghidupi 4 jenis jet tempur tersebut. Hanya sedikit negara di dunia yang berani mengakuisisi jet tempur yang berbeda jenis dan berbeda produsen pula, karena dibatasi oleh satu pakem militer yang disebut dengan logistik nightmare. Logistik nightmare ialah sebuah situasi militer ketika sangat sulit untuk merencanakan atau mengorganisasi kebutuhan logistik alutsista. Hubungannya yang sudah sangat terlihat jelas lah ya, bahwa keempat jet tempur incaran kita diproduksi oleh produsen yang berbeda-beda. Su-35 diproduksi Sukhoi Rusia, Rafale diproduksi Dassault Aviation Prancis, F-15E oleh McDonnell Douglas dari Amerika, KF-21 Boramae oleh Korean Aerospace Industry. Akan sangat ribet untuk mengurus 4 produsen sekaligus bila harus melakukan perawatan secara serentak. Parahnya lagi, apabila hubungan dengan negara-negara produsen tadi sedang tidak baik-baik saja. Ya penting kalau cuma satu produsen, gimana kalau 2 atau 3? Gimana? Belum lagi ada masalah harga hingga antrian, makin ribet lah. Spesifikasi dan kegunaan masing-masing jenis jet tempur pun gak bisa disamakan, sehingga harus menyediakan infrastruktur dan suku cadang sesuai peran dan kegunaan masing-masing jet tempur di lapangan. Ya cukup repot lah ya jadinya. Logistik nightmare bisa kita lihat contoh kasusnya pada militer Amerika. Keberadaan jet tempur F-35 merupakan sebuah langkah penyelesaian dari masalah logistik banyaknya jenis jet tempur superioritas udara yang dioperasikan oleh militer Amerika Serikat.
United States Air Force atau USAF, United States Marine Corps atau USMC, dan US Navy hanya akan menggunakan F-35 saja di sebuah lini jet tempurnya. Amerika bahkan berani akan melakukan perampingan dengan mempensiunkan F-15, F-16, A-10 Thunderbolt, F-18, hingga F-22 Raptor untuk penghematan anggaran pertahanan dan menjadikan F-35 sebagai next generation air dominance yang terus dikembangkan menjadi jet tempur generasi ke-6 yang kualitasnya paling oke dan lingkup perannya di medan laga sangat puas. Dengan demikian, penghematan anggaran akan maintenance bisa dimaksimalkan mengingat hanya satu jenis jet tempur saja yang diurus, tapi kualitasnya yang paling baik. Apakah itu hanya terjadi pada Amerika saja? Ya enggak lah, Rusia pun demikian. Rusia kini menatap perampingan jet tempur superioritas udara menuju Su-35 dan Su-57 saja, menunjukkan bahwa perampingan alutsista ialah pakem militer penting untuk menjaga efektivitas keberlangsungan operasional alutsista yang ada. Nah, urusan Indonesia yang menerobos pakem logistik nightmare dan jauh dari perampingan itu yang bikin heran dan bingung negara lain. Dikutip dari Military Watch Magazine, sebuah media militer Amerika Serikat, akuisisi Angkatan Udara Indonesia sendiri di masa depan tetap sangat tidak pasti karena secara konsisten menunjukkan minat dan bahkan menandatangani perjanjian awal untuk mengakuisisi beberapa kelas tempur termasuk tidak hanya Su-35 tetapi juga KF-21 Korea Selatan, F-15EX Amerika, dan Rafale Prancis. Di sini, negara lain dinilai susah menebak apa maunya Jakarta dengan memilih 4 kelas jet tempur sekaligus. Apa mungkin Indonesia sangat percaya diri dengan politik bebas aktifnya dan gerakan non-bloknya, serta peran sentralnya di kawasan Asia Tenggara yang memang bisa menjaga hubungan baik dengan banyak negara blok manapun, sehingga tidak terlalu pusing dengan penyediaan suku cadang jet tempur karena sudah pasti negara-negara produsen jet tempur mau menyediakan wong pada negara sahabat toh, atau ada maksud lain seperti menunjukkan superioritas posisi Indonesia di dunia internasional. Itu menurut admin. Kalau menurut kawan-kawan sekalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.